semua, perkenalkan saya Natasha Rosiani Besi dengan NPM 230450170. Nah, di era digital seperti sekarang, promosi wisata tidak hanya lagi lewat brosur atau iklan konvensial, melainkan sudah bertransformasi menjadi promosi berbasis teknologi digital. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi pariwisata di era digital, mulai dari landasan teori, contoh studi kasus yang diterapkan dalam strategi promosi pariwisata lewat media digital ini, dan gagasan kreatif untuk kedepannya. Yuk kita mulai. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi teknologi informasi dalam pariwisata. Teknologi informasi berperan penting dalam pengolahan data, komunikasi, dan pengembangan pemasaran pariwisata. Teknologi wisata juga memudahkan destinasi wisata mengelola informasi wisata secara sistematis dan menyebarkan informasi tersebut ke seluruh dunia dengan cepat dan luas. Fungsi utamanya antara lain meningkatkan aksesibilitas informasi, mempermudah pemesanan tiket dan akomodasi, serta memperbaiki layanan pelanggan. Yang kedua, unsur teknologi informasi. Teknologi informasi juga terdiri dari perangkat keras seperti komputer, server, smartphone, serta perangkat lunak berupa aplikasi dan sistem manajemen dan jasa. Jaringan yang kuat dan internet berkecepatan tinggi sangat mendukung integrasi teknologi ini. Selain itu, SDM dengan kemampuan digital juga menjadi elemen kritikal agar teknologi dapat dioperasikan optimal dalam promosi wisata. Yang ketiga juga saya akan menjelaskan tentang media digital ini. Media digital meliputi berbagai saluran komunikasi elektronik seperti media sosial, misalnya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, sebagai sarana berbagi foto, video, dan cerita pengalaman wisatawan. Website resmi dan portal wisata yang menyediakan informasi lengkap, termasuk review dan booking tiket secara online, aplikasi mobile yang menyajikan peta interaktif dan informasi terkini destinasi, media streaming seperti YouTube untuk konten video promosi dengan storytelling yang menarik. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsep promosi dalam pariwisata. Nah, konsep promosi dalam pariwisata ini bertujuan untuk membujuk dan meningkatkan minat calon wisatawan terhadap destinasi tertentu. Melalui media digital, promosi dapat dilakukan secara personalisasi, interaktif, dan dengan jangkauan global tanpa batasan geografis. Penting juga menjaga konsistensi pesan, visual branding, dan menggunakan influencer atau key opinion leader sebagai pendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus yang pertama, visit Bali. Bali sebagai destinasi unggulan Indonesia sangat aktif memanfaatkan Instagram dan TikTok. Mereka memposting konten visual berkualitas tinggi seperti keindahan pantai, upacara adat, dan aktivitas budaya. Influencer dan travel blogger dilibatkan untuk mencapai audiens yang lebih luas, khususnya generasi milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial. Hasilnya meningkatkan signifikan dan Bali tetap menjadi destinasi top di pasar internasional. Yang kedua, studi kasus yang kedua, kampanye Pesona Indonesia. Pesona Indonesia mengkombinasikan website resmi dengan media sosial terintegrasi dan konten YouTube. Mereka menyediakan virtual tour 360 derajat, peta digital, dan artikel inspiratif yang mempromosikan destinasi dari Sabang sampai Merauke. Promosi ini melibatkan komunitas lokal agar konten yang dibuat autentik dan menarik. Selain itu, menggunakan hashtag khusus yang viral sehingga mudah ditemukan. Studi kasus yang ketiga yaitu Japan Official Travel App.
Jepang mengembangkan aplikasi resmi bagi wisatawan yang menyediakan informasi destinasi, akomodasi, transportasi, serta tips perjalanan. Aplikasi ini juga menggunakan teknologi augmented reality atau AR untuk menghadirkan pengalaman interaktif, misalnya melihat objek wisata secara virtual. Pendekatan ini meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperkuat promosi digital. Nah, selanjutnya ide pengembangannya seperti apa? Ide pengembangannya yang pertama seperti pengembangan chatbot AI. Integrasi chatbot berbasis AI di website dan media sosial untuk memberikan jawaban cepat dan personal bagi pengunjung yang mencari informasi wisata kapan saja. Chatbot ini bisa membantu booking, rekomendasi tempat, sampai update cuaca dan event terbaru. Yang kedua, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Pembuatan virtual tour VR yang memungkinkan calon wisatawan merasakan pengalaman berkunjung secara virtual agar lebih tertarik melakukan perjalanan secara nyata. Nah, kalau AR dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman wisatawan saat di lokasi, seperti informasi sejarah yang muncul lewat smartphone saat mengunjungi situs budaya. Nah, yang ketiga, kolaborasi dengan influencer dan content creator. Membangun kerjasama dengan influencer lokal dan internasional untuk menghasilkan konten video dan foto yang menarik, autentik, dan menyebar luas di platform populer. Influencer dapat menyasar segmen pasar yang spesifik sesuai dengan karakter destinasi. Nah, yang kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, di era digital, strategi promosi wisata harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan konsumen yang berubah cepat. Pemanfaat media digital secara optimal bukan hanya memperluas jangkauan pemasaran, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan pengalaman wisatawan. Nah, di era sekarang, mari kita dukung pengembangan teknologi di sektor pariwisata untuk membangun destinasi yang lebih dikenal dan diminati oleh wisatawan dunia. Sekian dari saya. Terima kasih.